Bab 226. Sanjungan ibu mertua. Pantas saja Rocky tidak pernah memberitahukannya kepada dirinya. Sebagai orang yang berbisnis di dunia online, maka setiap hari harus memposting di dalam grup, meskipun ini untuk bertahan hidup tapi terlihat menyebalkan. Dewi berkata, itu juga melelahkan. Tidak bagi mereka. Rocky berkata, selain itu hubunganku dengan mereka tidak banyak karena aku sudah keluar dari rumah untuk waktu yang lama. Keluarga Lin mempunyai sebuah lembaga yang khusus menyelidiki kelayakan sebuah proyek. Puluhan orang yang berada di dalam lembaga itu merupakan pebisnis handal dalam dan luar negeri yang juga merupakan lulusan universitas terkenal luar negeri, sehingga keluarga Lin hanya perlu melihat tertarik dengan proyek yang mana dan mereka hanya perlu mengeluarkan uang saja. Tapi kata-kata ini membuat Dewi merasa Rocky sedang menyelamatkan harga dirinya dan dia merasa agak kasihan. Dewi bertanya, mengapa Lian begitu hormat di depanmu? Rocky berkata, aku dulu pernah memberinya sebuah bantuan besar dan juga ada hubungan bisnis. Lagi pula, ini bukan bohong karena Lian menghasilkan banyak uang dari dia dan sekarang dia sedang bekerja untuknya. Dewi akhirnya bisa tenang setelah dia memikirkannya. Jika keluarga Rocky benar-benar kaya dan punya kekuasaan, bagaimana mungkin dia bisa seperti sekarang ini? Mereka berdua kembali ke rumah tidak lama setelah itu. Baru saja membuka pintu, sudah terdengar suara omelan Jenny, ibu mertuanya. Dewi mengerutkan keningnya sambil buru-buru berjalan masuk, ibu, ada apa? Rocky sudah tahu jika dia sedang memarahi Andrew lagi. Dia menoleh dan melihat Andrew sedang duduk di sofa dan Jenny sedang menunjuk ke arahnya. Jenny segera berteriak begitu melihat mereka berdua masuk, otak ayahmu kemasukan air, dia membuka sebuah toko barang antik dan telah menghabiskan ratusan juta untuk sewa tokonya. Dewi kaget dan buru-buru bertanya, ayah, kamu membuka toko barang antik? Ini. Andrew terbata-bata sambil menatap Jenny dan berkata dengan kesal, Antonio membuka sebuah toko barang antik dan untung banyak, karena aku merasa bosan di rumah maka aku juga membukanya dan ibumu juga tahu tentang ini. Dewi tertegun sejenak sebelum bertanya kepada Jenny, ibu, kamu juga tahu tentang masalah ini. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Wajah Jenny langsung terlihat canggung sambil tersenyum, bukankah karena aku takut mengganggu kerja kalian dan berencana memberitahu kalian jika tokonya sudah dibuka. Dia masih belum selesai tapi Antonio menyelanya dengan marah, katakan saja jika kamu telah menghabiskan seluruh uang Rocky. Ibu, apakah kamu telah menghabiskan seluruh uang Rocky yang ada di dalam kartu bank itu? Dewi berteriak kaget. Jenny melihat Rocky sambil tersenyum canggung, aku menginvestasikannya dalam toko barang antik ayahmu sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Tapi siapa tahu ayahmu telah menghabiskan beberapa ratus juta untuk menyewa tokonya, bukankah ini bodoh? Dewi terlihat marah, ibu, uang sebanyak 4 miliar itu adalah uang hasil kerja keras Rocky. Mengapa kalian menghabiskannya begitu saja? Aku bukan sembarangan memakainya tapi itu untuk investasi. Jenny tiba-tiba marah, perusahaan Alpa sudah hampir hancur dan bahkan tidak bisa memberikan uang pensiunku, jika tidak mencari uang, apakah harus minta makan dengan orang lain? Ibu, kamu bisa beritahu aku jika tidak punya uang, mengapa kamu memakai uang Rocky? Rocky adalah menantuku, apakah uangnya bukan uangku? Jenny berkata dengan marah, aku saja belum perhitungan dengannya karena selama beberapa tahun ini makan tidur gratis di rumah kita. Rocky segera mendamaikan suasananya ketika melihat ibu dan anak itu mulai bertengkar, ibu, pakai saja uang 4 miliar itu dan bagus juga jika ayah ada kerjaan. Lagi pula, uang 4 miliar bukan apa-apanya baginya maka tidak perlu mempermasalahkannya. Dewi masih mengerutkan kening dan berkata dengan marah, ibu, tidak mudah Rocky mengumpulkan uang 4 miliar dan seharusnya kalian diskusikan dulu bersama kami jika ingin membuka toko, bagaimana jika rugi? Jenny mengomel, anak sialan, aku ini ibumu, mengapa kamu memihak orang lain? Andrew segera berkata, Rocky, aku akan mengembalikan uangmu jika aku dapat untung nanti. Kamu tenang saja, aku tidak akan rugi karena sudah lama meneliti barang antik.
Rocky tersenyum sambil berkata, "Ayah, kamu pakai saja uangnya dan tidak perlu dikembalikan karena kita satu keluarga." Dewi bernapas lega ketika dia melihat Rocky tidak marah tapi hatinya merasa bersalah. "Lihatlah, tetap saja menantu yang lebih baik." Jenny tersenyum sambil membawa sepiring semangka ke depan Rocky dan menyuruhnya makan buah dengan sopan. Rocky tertegun. Apakah matahari terbit dari barat dan dia merasa tidak terbiasa karena biasanya Jenny suka memarahinya. "Menantu, cepat makan semangkanya, ibu khusus memotongnya untukmu," ujar Jenny. Rocky mundur selangkah sambil merinding. Dia berkata dengan canggung, "Ibu, kamu ambil saja uang 4 miliar itu untuk membuka toko bersama ayah dan aku tidak akan mempermasalahkannya, kamu tidak perlu seperti ini." Haha. Jenny memilih sepotong semangka yang paling besar dan memberikan kepadanya sambil tersenyum, "Ibu katakan satu hal kepadamu dan kamu harus menolongku." Seluruh badan Rocky merinding karena senyum palsu Jenny dan dia buru-buru berkata, "Ibu, kamu langsung katakan saja." "Kalau begitu aku langsung katakan saja." Jenny berkata, "Bukankah perusahaan Alpa sudah bangkrut?" Pemimpin keluarga menyuruh anaknya datang ke kota Gopo untuk melunasi semua utangnya dan merger perusahaan, dan sekarang meminta seluruh anggota keluarga untuk berinvestasi. Jika bisa mendapatkan investasi maka akan mendapatkan saham dividen dan karena kamu mengenal banyak orang kaya, maka kamu bisa meminta mereka investasi di perusahaan Alpa. Perusahaan Alpa di merger. Rocky tertegun. Dewi mengerutkan keningnya karena dia bingung melihat sikap baik ibunya terhadap Rocky hari ini, ternyata dia punya maksud lain, lalu dia segera membantahnya, "Ibu, semua orang tahu jika perusahaan Alpa adalah sebuah rongsokan jadi mana mungkin mau melakukan investasi. Kamu jangan mempersulit Rocky karena dia bukan dewa. Memangnya kamu mengerti apa?" Wajah Jenny terlihat suram sambil berkata, "Uang pensiunku dan ayahmu telah hilang. Lagi pula sekarang ada kesempatan dan Rocky mengenal banyak bos besar sewaktu melihat Feng Shui dulu, memangnya kenapa jika menyuruh mereka investasikan beberapa miliar? Ibu, mereka bukan orang bodoh, bagaimana mereka mau investasi jika orang dari keluarga Liu sendiri saja tidak investasi?" Rocky juga merasa aneh karena dia menduga perusahaan Alpa telah bangkrut tapi ternyata bisa bangkit dari kematian lagi. Dulu dia pernah mendengar jika kekuatan perusahaan Alpa lumayan besar, sepertinya memang begitu kenyataannya. Rocky hanya bisa kembali menenangkan suasananya ketika dia mendengar istri dan ibu mertuanya bertengkar demi membelanya. "Kalian jangan bertengkar lagi, aku bisa mengatakan kepada mereka tapi aku tidak menjamin mereka mau atau tidak." Jenny langsung tersenyum, "Menantu baik, baguslah jika seperti itu, kamu mau makan apa malam ini? Kamu duduk saja dan ibu akan memasaknya." Jenny menekan Rocky untuk duduk di sofa sambil menarik Dewi ke dapur untuk masak. Rocky masuk ke kamar tidur untuk menelepon Lian. "Lian, apakah perusahaan Alpa bangkit kembali?" Lian selama ini terus memperhatikan keluarga Liu dan dia segera menjawab setelah mendengarnya, "Ya, kemarin pemimpin keluarga Liu datang ke kota Gopo dan menginvestasikan 160 miliar sehingga perusahaannya tidak jadi bangkrut." "Puan, apakah kamu ingin menghancurkan mereka?" Rocky berkata setelah dia memikirkannya, "Aku dibuat pusing karena masalah keluarga Liu oleh ibu mertuaku dan aku berencana membeli semua saham perusahaan Alpa dan memberikannya kepada ibu mertuaku." "Tuan tenang saja karena ini hanya masalah kecil, aku akan menginvestasikan 200 miliar dulu maka akan segera bisa menaklukkan pemegang saham mereka, dan pada saat itu seluruh saham perusahaan Alpa akan diberikan kepada ibu mertuamu, dan aku jamin tidak akan membiarkan keluarga Liu mendapatkan uang sepeser pun." Lian menutup teleponnya dan langsung menyuruh sekretaris mentransferkan uangnya. Sekretaris bertanya, "Direktur Lian, kamu mau investasikan berapa banyak?" "Investasikan 200 miliar dulu." Lian berkata, "Kamu atur supaya mereka tidak tahu jika kita yang investasi." Setelah masalah sewa gedung, dia takut tidak menemukan kesempatan untuk menyenangkan Rocky dan bagus juga jika dia bisa menyenangkan ibu mertua Tuan Rocky sekarang.
Rocky menutup teleponnya sambil mengeluarkan batu putih dari lacinya, lalu dia mengeluarkan batu Moonlight yang dia bawa pulang dari kota Babel dan meletakkannya di atas meja. Begitu kedua batu itu didekatkan maka segera muncul dua energi Sage yaitu energi Yin dan energi Yang, lalu kedua energi itu bergabung menjadi satu. Bab 227. Batu pecah. Rocky mengerutkan kening, kedua batu ini ternyata benar-benar saling berhubungan. Dia menyatukannya di tangannya dan menyedot perpaduan energi Sage ke dalam tubuhnya. Semburan energi Sage murni masuk ke dalam tubuhnya melalui telapak tangan, seolah-olah seluruh tubuhnya dibasahi oleh air panas, suhu tubuhnya menjadi hangat dan nyaman, seolah semua pikiran yang mengganggu telah dimurnikan. Perasaan yang belum pernah terjadi ini, membuat Rocky menutup matanya dan berkonsentrasi untuk membimbing energi Sagenya. Dia merasa tubuhnya seakan-akan penuh dengan kekuatan dahsyat yang datang dari langit dan bumi yang memenuhi tubuhnya. Seiring dengan penyerapan energi Sage, Rocky menyadari cakra dirinya menguap dan berkembang pesat di sepanjang meridian, namun dalam sekejap, energi Sage dalam tubuhnya berputar. Apakah ini tahap pembangunan pondasi? Dalam sekejap Rocky menjadi sangat gembira. Menurut Nine Grand Heavenly Scriptures, kalau energi Sage berputar, itu menandakan dia telah membuat terobosan dalam kultivasinya dan memasuki tahap awal kultivasi. Batu Tanzanite dan batu Slavucu memang harta karun yang sangat membantu kultivasinya. Ketika Rocky sedang berbahagia, tiba-tiba gelombang energi Sage dalam tubuhnya bergetar mengguncang pikiran dan darahnya. Pandangannya menjadi gelap, tiba-tiba dia terduduk di lantai dan batu yang ada dalam genggamannya terjatuh. Rocky terengah-engah dan segera menyesuaikan energi Sage yang mengalir di tubuhnya. Ini karena tahapan latihannya yang terlalu dangkal, tubuhnya tidak sanggup menerima energi Sage yang begitu kuat. Tepat ketika dia selesai mengatur nafasnya dan berencana untuk menyimpan batu itu, tiba-tiba Rocky tertegun dan menatap ke lantai. Tidak mungkin. Dua batu yang sangat keras hancur berkeping-keping seperti telur. Apa yang terjadi? Batu itu hancur. Dan saat ini, Rocky tiba-tiba melihat ada sesuatu yang bersinar di pecahan batu yang pecah. Dia segera berjongkok, menyingkirkan pecahan batu dan mengambil benda yang berkilau itu. Apa ini? Rocky melihat benda di telapak tangannya dengan heran. Benda ini menyerupai dua bibit yang mirip dengan ginkgo biloba, tapi kulit luarnya berwarna hitam dan putih, permukaannya halus dan keras, serta ada energi Sage samar yang keluar dari cangkangnya. Rocky sangat terkejut melihat kedua bibit yang ada di tangannya dan melihatnya sekali lagi. Nine Grand Heavenly Scriptures mencakup segala sesuatu dari langit dan bumi, tapi tidak menuliskan tentang bibit ini. Sebenarnya energi Sage apa ini? Sampai berada di dua batu ini. Dia mengambil serpihan batu di tanah dan melihatnya, tapi kulit serpihan batu itu telah menjadi pecahan batu biasa dan tidak memiliki energi Sage lagi. Tampaknya kedua bibit ini adalah benda kuno, seiring berjalannya waktu, mereka terbungkus lapisan fosil. Fosil-fosil tersebut menyerap energi Sage bibit ini, dan seiring waktu memancarkan energi Sage tersebut. Harta langit dan bumi yang sesungguhnya bukanlah pada dua buah batu ini, melainkan pada dua bibit yang terbungkus di dalam batu ini. Rocky memandang bibit itu dan berpikir cukup lama. Dia tahu kedua bibit ini adalah harta karun langit dan bumi, tapi dia tidak tahu tanaman apa yang bisa ditumbuhkan. Dia ragu-ragu sejenak lalu memutuskan untuk menanam bibit ini di tanah untuk melihat apakah mereka bisa tumbuh. Rocky mencari pot yang digunakan Jenny untuk menanam bawang merah, lalu membuat dua lubang, menanam kedua bibit ini ke dalamnya. Tidak tahu apakah kedua bibit peri ini bisa tumbuh di tanah biasa. Bagaimanapun juga harus dicoba, kalau benar bisa menumbuhkan sesuatu, itu pasti satu-satunya harta karun langit dan bumi. Dia mengambil pot itu dan menuangkan air ke dalamnya. Dewi mendorong pintu memanggilnya untuk makan, ketika melihat Rocky sedang menyiram tanaman, Dewi tertegun. "Kak, kamu ingin menanam bawang merah? Temanku memberikan dua bibit bunga yang berharga padaku, aku ingin menanamnya." Setelah Rocky selesai berbicara,
dia berpesan, bibit yang diberikan temanku ini sangat mahal, kamu jangan membuangnya ya. Ia tahu. Dewi tidak menganggapnya dengan serius, malah memintanya turun untuk makan malam. Di rumah sakit. Johan sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan perban tebal di kepalanya. Wajahnya memar dan bengkak sampai tidak bisa mengenali wajahnya. Ando juga tidak lebih baik darinya, kaki kanannya dipasang di gipsum karena patah. Malam itu, mereka bersenang-senang di KTV, tidak disangka mereka dipukuli oleh Desta dan Novan. Johan sangat marah. Dia baru datang ke kota Gopa sudah dipukuli hingga babak belur, bagaimana mungkin dia bisa memendam amarah ini? Setelah dipukul oleh Desta dan Novan, mereka melarikan diri keluar provinsi pada malam hari untuk bersembunyi agar tidak bisa ditemukan. Johan melampiaskan amarahnya kepada Ando, dia meraung, sudah aku katakan sejak awal orang yang kamu cari tidak dapat diandalkan, kamu mencari dua orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan atasannya sendiri juga dipukul. Aku lihat kamu juga sampah tidak berguna sampai dimanfaatkan Andrew. Ando tidak berani melawan, dia hanya bisa tersenyum, Kak, kali ini aku yang salah, kamu jangan marah, tunggu setelah aku menemukan Novan, aku pasti akan mencabut kepalanya. Dia merendahkan dirinya dan meminta maaf cukup lama baru amarah Johan mereda, lalu berkata, sampah yang tidak bisa diharapkan, lebih baik aku mencari bantuan seorang master. Semuanya dengar perintah kakak. Ando mengganggu, berkata, perlukah kamu mencari seseorang menguak kedok asli Rocky? Aku sudah mengirim beberapa orang untuk memberitahu Presdir, Rocky tidak akan bisa berpura-pura lebih lama lagi. Begitu kata-kata Johan diucapkan, pintu rumah sakit didorong terbuka. Asistennya masuk dengan gembira sampai lupa mengetuk pintu. Pak Ando. Seseorang baru saja menginvestasikan 200 M ke perusahaan kita. 200 miliar. Ando tertegun. Tatapan Johan berbinar, tapi dengan cepat dia tersadar, menahan kegembiraannya dan bertanya, perusahaan mana yang berinvestasi? Perusahaan Indoma. Perusahaan Indoma. Johan menoleh memandang Ando, bertanya, pernahkah kamu mendengarnya? Ando menggelengkan kepalanya dengan hampa. Asistennya kembali berkata, aku dengar, perusahaan induk di balik perusahaan ini adalah perusahaan Havasu. Ando terkejut, lalu berkata, Havasu. Bukankah itu perusahaan real estate terbesar di negara ini? Iya. Ucap asisten. Bagus sekali. Johan tidak dapat menahan kegembiraannya, wajahnya memerah, bisa mendapatkan investasi perusahaan Havasu merupakan sebuah berkah. Tidak disangka perusahaan Havasu menginvestasikan dana ke perusahaan Alpa, tampaknya perusahaan Alpa akan berkembang pesat ke depannya. Tentu saja, Havasu. Perusahaan ini memiliki aset triliunan dan memiliki real estate di lebih dari 30 kota di seluruh negeri, bahkan tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan konstruksi lainnya. Ini perusahaan teratas dalam industri real estate domestik. Namun perusahaan sebesar ini, mengapa tiba-tiba berinvestasi di perusahaan Alpa yang kecil? Johan menekan kegembiraannya, mengangkat kepalanya dan memerintahkan asistennya, segera hubungi Direktur Elias, aku ingin berterima kasih kepadanya, sekaligus mendiskusikan perkembangan perusahaan ke depannya. Asisten berkata, pihak Havasu mengatakan nominal ini tidak besar dan meminta Anda jangan menghubungi mereka. Mereka menginvestasikan uang ke perusahaan Alpa karena mendengarnya dari Jenny, mereka merasa perusahaan ini memiliki potensi, makanya melakukan investasi, setelah ini mereka akan menghubungi Anda. Jenny. Aku hanya asal mengatakannya, kalau dia berhasil menarik investor, aku akan membagikan saham kepadanya, tidak disangka dia benar-benar menarik investor. Ando terkejut, mengerutkan kening, ngomong-ngomong, aku dengar Jenny memiliki seorang adik yang menjalankan bisnis di kota Wasa, tidak disangka keluarga Su memiliki banyak koneksi sampai berhasil menghubungi Havasu. Tampaknya, dia cukup bermanfaat, kita harus membawanya kemari, jangan biarkan dia meninggalkan keluarga Liu. Bab 228. Master Arta. Tentu saja, tidak akan mudah bagi Andrew meninggalkan keluarga Liu, setidaknya dia harus memberikan kontribusi.
Johan sangat bersemangat dan berkata, tampaknya rencana perusahaan Havasu ke depannya adalah di kota Gopo. Aku percaya perusahaan Alpha yang memiliki dukungan Havasu akan menjadi perusahaan besar. Ando belum sadar dari keterkejutannya, hatinya sedikit iri. Awalnya perusahaan Alpha miliknya seorang, kalau bukan karena bangkrut, dia tidak akan membiarkan Johan membelinya. Kalau begitu, bukankah investasi 200 M ini akan menjadi miliknya seorang? Meskipun Ando tidak senang, tapi dia juga tidak berani melawan Johan dan hanya bisa tersenyum. Selamat Direktur Johan. Mumpung ada peluang, cepat panggil master yang kamu sebutkan itu untuk menghabisi Rocky agar dia tidak menghalangi perkembangan perusahaan kita. Johan merasa puas, mengangguk dan berkata, sudah aku beritahu, besok dia datang. Selama tidak ada yang bernama Rocky di dunia ini, ditambah dengan memberi sedikit tekanan kepada Andrew, dia pasti akan dengan patuh kembali ke keluarga dimanfaatkan oleh kita sama seperti dulu. Ando menghela nafas lega, hawa dingin yang suram melintas di tatapannya. Putranya yang pergi ke kota Babel untuk mendapatkan perawatan medis hampir saja jatuh ke tangan Rocky. Kali ini, dia ingin Rocky mati untuk membalaskan dendam putranya. Terkait hidup dan matinya Andrew, itu tidak ada hubungan dengannya, dia hanya perlu merampas seluruh kekayaan Andrew. Keesokan sore hari, hujan gerimis disertai cuaca dingin. Semua anggota keluarga Liu berkumpul di depan pintu, menunggu dengan hormat di tengah hujan dan tidak ada seorang pun yang memegang payung, semuanya basah kuyup. Johan dan Ando tidak bisa bergerak, mereka dipapa oleh kedua pengawal berdiri di depan pintu. Christy gemetar memegang tongkat. Tatapan puluhan orang anggota keluarga Liu tampak gugup dan semuanya berdiri di depan pintu. Saat ini, barisan iringan mobil perlahan datang dari jalan raya. Master datang. Semangat Ando tiba-tiba bangkit kembali dan ekspresinya menjadi lebih terhormat. Iringan mobil itu perlahan melaju ke pintu gerbang rumah Liu. Johan tidak bisa menyambut, jadi meminta Mike dan adiknya pergi menyambut. Mike segera melangkah maju, membuka pintu Rolls-Royce, lalu membungkuk dan dengan hormat berkata, Master Arta, silahkan turun. Dari mobil keluar seorang pria parubaya dengan jubah hitam, sesosok pria kurus kutilang dengan wajah putih pucat dan tulang pipinya tinggi menonjol. Wajahnya tidak berekspresi, kalau bukan memiliki sepasang mata elang yang tajam, dia benar-benar terlihat seperti boneka palsu. Pria parubaya itu mendongak dan melirik Mike, lalu menyapanya. Mike dengan sopan membuka payung hitam, membantunya memegang payung. Tidak perlu. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dengan ringan. Mike berkata sambil tersenyum, lagi hujan, takut baju master basah. Kamu minta hujan ini tidak usah turun, bukankah masalahnya sudah selesai? Mike tertegun, tersenyum malu, master bercanda, bagaimana mungkin aku bisa mengendalikan cuaca? Dia yang belum selesai berbicara, sudah melihat pria parubaya itu mengeluarkan jimat kuning dan melemparkannya ke angin. Jimat kuning tiba-tiba terbakar di udara dan dengan cepat berubah menjadi abu, lalu berjatuhan di tanah. Dan tepat saat ini, cuaca mendung tiba-tiba berubah menjadi cerah. Hujan berhenti secara ajaib. Mike tertegun, membuka mulutnya dengan takjub dan melihat ke langit tanpa sadar. Awan di langit perlahan menyebar dan matahari bersinar kembali. Bukan hanya Mike, seluruh anggota keluarga Liu juga terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Bisa mengendalikan angin dan hujan, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa? Mike hampir saja berlutut menyembahnya. Christy terkejut sampai tidak bisa berdiri tegak, lalu bergumam, Master, Anda dewa. Seluruh anggota keluarga Liu terkejut dan terpesona. Pria parubaya itu berkata dengan santai, memanggil angin dan hujan hanyalah hal sepele, kalian semua tidak perlu takjub. Selesai mengatakannya, dia melangkah maju. Johan baru tersadar dan bergegas ke depan, lalu tersenyum dengan hormat, Master Arta, maafkan diriku yang memiliki kaki yang tidak berdaya, hingga tidak bisa menyambutmu secara pribadi. Ada apa dengan kakimu? Ucap pria parubaya mengerutkan kening, matanya tertuju pada tongkat Johan. Ada tatapan kebencian melintas di wajah Johan,
dia menggertakkan gigi berkata, adik sepupuku mencari orang menghabisi Rocky, tidak tahu trik apa yang dia gunakan, orang-orang ini malah balik menghancurkan perusahaanku bahkan memukulku. Master Arta, tolong ambil tindakan untuk menghukum Rocky. Cucuku juga cacat dipukul olehnya. Christie berjalan maju dengan tongkat, dengan ekspresi yang tulus, selama Master bersedia mengulurkan bantuan, keluarga Liu bersedia membayar berapapun harganya. Nyonya jangan gegabah. Pria parubaya itu berkata, Tuan Yohan sudah memberiku DP sebesar 100 M. Selain itu, aku dan Rocky memiliki hutang nyawa yang harus dibayar. Kali ini aku datang untuk mengambil nyawa Rocky. 100 M. Meskipun bagi keluarga Liu, ini bukan jumlah yang kecil. Orang-orang dari keluarga Liu menganga. Tidak disangka demi menghabisi Rocky, Yohan benar-benar mengeluarkan banyak uang. Tatapan Yohan menjadi sayu, demi menghabisi Rocky, apalah artinya uang ini? Bocah ini merebut posisinya sebagai pemimpin aliansi bisnis dan membuatnya dikeluarkan dari dunia bisnis sampai kehilangan banyak kekuatan. Dia menjadi kendalanya di masa depan. Selama bisa menghabisi nyawa Rocky, dia bisa mengambil alih aliansi bisnis Nangwang dan uang 100 M ini dapat diperoleh kembali dalam 1 tahun. Bagus sekali, Master, kamu harus menghabisi bocah ini. Ucap Mike bahagia. Tangan kanannya cacat dan dia sangat membenci Rocky. Tetap kekuatan keluarga paling hebat sampai bisa mengundang seorang Master hebat. Kali ini, si Rocky pasti mati. 100 M. Menekan keterkejutan di hatinya, dia buru-buru melangkah maju dan berkata, Master, si Rocky itu, dia juga bisa melihat Feng Shui, bahkan berteman dengan sekumpulan orang kaya. Dia yang belum selesai berbicara, sudah dicela oleh Yohan, omong kosong. Rocky itu seorang badut, layakkah dia dibandingkan dengan Master Arta? Ando tercengang dan segera meminta maaf, Master, tolong maafkan aku. Orang seperti dia juga tidak layak menenteng sepatumu. Gerakan tangannya barusan hampir saja membuat dia menyembahnya. Dia sepenuhnya percaya selama mendapat bantuan dari Master Arta, Rocky pasti mati. Yohan berkata dengan hormat, silahkan duduk Master, sebuah pesta sudah disiapkan untuk menyambut Anda. Pria parubaya itu mengangguk, berjalan ke dalam sambil mengeluarkan 2 jimat dan melemparkannya ke Yohan. Kenakan jimat ini di tubuh kalian dan dalam 3 hari luka kalian akan sembuh. Terima kasih Master. Yohan sangat senang menerima jimat itu dengan kedua tangannya. Saat dia baru saja ingin mengambil jimat itu, rasa sakit di tubuhnya berkurang dan dia menjadi lebih bersemangat. Meskipun uang 100 M tidak kecil, tapi uang ini sepadan dengan yang didapatkan. Dibandingkan dengan badut yang dicari Ando, ini baru Master sebenarnya. Yohan memelototi Ando dengan tidak sabar lalu melemparkan jimat padanya. Terima kasih Kak. Ando mengambilnya dengan hormat dan sangat mengaguminya. Dalam hatinya dia berencana, tunggu setelah Master Arta menghabisi Rocky, dia akan memohon kepada Master untuk menyembuhkan putranya. Dengan kekuatan supernatural Master Arta, pasti bisa disembuhkan.